Pemirsa, isu air kini tidak lagi sekedar persoalan teknis, melainkan tantangan global dalam keberlangsungan pembangunan dunia. Inilah yang kemudian menjadi sorotan utama dalam World Water Forum 2025 di Stockholm, Swedia. Retno Marsudi menjadi utusan PBB khusus yang menangani air untuk mendorong kolaborasi global, memperjuangkan akses air bersih dan sanitasi yang layak. World Water Forum, pertemuan internasional terbesar di dunia yang membahas isu-isu air, berlangsung di Stockholm Waterfront Congress Center, Swedia. Pada forum bergengsi ini, pembahasan para peserta forum dimulai dari ketersediaan air bersih di dunia, sanitasi, pengelolaan sumber daya air, hingga keterkaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim yang sangat signifikan dampaknya untuk perekonomian dunia. Diselenggarakan setiap 3 tahun sekali oleh World Water Council, bekerja sama dengan negara tuan rumah, Swedia. Forum ini memang sangat gencar dalam pemanfaatan sumber daya air. Pertemuan yang dihadiri kepala negara, menteri, ilmuwan, perusahaan, LSM, dan umum tidak hanya sebagai pertemuan teknis biasa, tapi juga sebagai tempat untuk menelurkan gagasan baru pada problematik dunia dengan tujuan utama mendorong aksi nyata agar air bisa diakses semua orang sekaligus menjaga keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Setiap dari kita harus menjadi bagian dari solusi supaya mengatasi tantangan air. Dan ternyata nexus antara air dan perubahan iklim itu besar sekali. Belum lagi antara air dengan pangan, belum lagi antara air dengan energi. Jadi air ini sebenarnya sentral dari semuanya karena semua terkait dengan masalah air. Nah, individu setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan air dengan sebaik mungkin, sebijak mungkin, dan terkait juga dengan perilaku ya. Jadi tadi menarik pembukaan hari ini antara lain misalnya ada satu perusahaan besar dari Swedia yang bicara misalnya sekarang dia sudah mulai akan menjual alat untuk mandi shower yang dia bisa mengukur berapa air yang dipakai untuk mandi, berapa energi yang dikeluarkan, sehingga orang menjadi lebih hati-hati dalam menggunakan air. Tahun ini, World Water Week 2025 di Stockholm, Swedia telah resmi dimulai pada tanggal 24 Agustus 2025 dengan tema Water for Climate Action. Acara ini menjadi platform global untuk mempertemukan pemimpin, inovator, praktisi, dan pemangku kepentingan dari seluruh dunia dalam upaya mempercepat aksi iklim melalui solusi berbasis air. Salah satu tokoh penting yang kerap menjadi sorotan adalah Retno Marsudi. Sejak 1 November 2024, menjabat sebagai UN Special Envoy on Water atau utusan khusus PBB bidang air dan memegang peran untuk mempromosikan agenda air serta sanitasi di tingkat dunia. Sebagai perempuan pertama di dunia dan di Indonesia yang menjabat posisi ini, ada misi yang harus diemban dalam sudut pandang Indonesia, di mana ada berbagai inisiatif domestik yang sudah dilaksanakan, seperti program manajemen sumber daya air, infrastruktur iklim resilient, dan diplomasi air yang menghubungkan kepentingan domestik dengan agenda global. Itu merupakan sebuah kehormatan, tetapi kehormatan itu disertai tanggung jawab yang sangat besar. Karena kita pastikan bertanya, kenapa kok Sekjen PBB sampai meminta ada satu utusan khusus yang menangani masalah air? Karena memang dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang sangat besar untuk isu air yang kadang-kadang kita nggak sadar. Maka perlu terus diingatkan bahwa kita ini sedang dalam situasi yang penuh tantangan. Dari masalah yang kecil, efisien dong pakai air, terus kemudian membuat air itu tidak terlalu poluted, dan sebagainya. Karena air adalah kehidupan kita. Dari Stockholm, forum ini menegaskan bahwa air bukan hanya kebutuhan dasar, melainkan kunci bagi masa depan pembangunan dunia. Melalui peran aktifnya, Indonesia ingin menunjukkan bahwa solusi untuk krisis air global dapat lahir dari pengalaman lokal yang sederhana, seperti program PAMSIMAS, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berdampak luas. Hingga tahun 2021, PAMSIMAS telah menjangkau lebih dari 27.000 desa di seluruh Indonesia dan sekitar 24 juta jiwa mendapat manfaat berupa akses air minum aman dan sanitasi layak. Sehingga program ini menjadi contoh best practice bagi negara lain di forum internasional termasuk World Water Forum.
World Water Forum menegaskan pesan penting bahwa setiap negara perlu menunjukkan ketegasan dalam mengimplementasikan kebijakan air, sebab air adalah kehidupan dan menjaganya merupakan tanggung jawab bersama. Dari forum ini, langkah awal yang selalu ditekankan adalah bijak dalam menggunakan air serta membiasakan prinsip reduce, reuse, recycle demi memastikan komitmen global berubah menjadi aksi nyata. Noni Wibisono melaporkan untuk Metro TV dari Stockholm, Swedia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.